Assalamualaikum, hari Ahad pagi, Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Tolong doakan gue juga ya, semoga kita sama-sama sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Kali ini gue ingin ngobrol terkait dengan masih pertandingan uji coba kemarin antara Manchester United menghadapi RC Lens. Manchester United menang 3-1, sempat tertinggal 1-0. Di babak pertama ada gue gak mau bilang kesalahan, tapi bagaimana mungkin kurang fokus kali ya termasuk kesalahan juga sih itu, sehingga Manchester United bisa kebobolan duluan. Tampil tidak rapi, terutama di 10-15 menit awal. Ada beberapa peluang termasuk miss atau Mason Mount yang gagal mengeksekusi peluang yang sebenarnya sangat bagus banget di babak pertama. Tapi itulah sepak bola, dan Manchester United dari musim lalu, bukan cuma Manchester United sih, tim-tim lain juga menurut gue mereka juga punya momentum-momentum seperti itu. Cuman bagaimana tim ini bisa setelah tertinggal dulu, setelah bermain tidak rapi, bisa memperbaiki keadaan dan bahkan bisa membalikkan lalu menang dengan nyaman menurut gue. Oke, Erik ten Hag ada pendapatnya terkait dengan pertandingan tersebut. Gue ambil dari manunited.com, seperti biasa akan gue artikan dan akan gue kasih opini. Manchester United memuji para pemainnya setelah mereka ini tetap terstruktur, tetap kompak ya, untuk membalikkan ketertinggalan 1-0 di babak pertama menjadi kemenangan 3-1 menghadapi RC Lens. Tim dari Prancis ini unggul duluan melalui Florian Sotoka yang mencetak gol dari jarak jauh, sebelum akhirnya gol dari Marcus Rashford, Anthony dan juga Casemiro ini membalikkan keadaan di babak kedua. Berbicara di MU TV, bos dari Manchester United Erik ten Hag mengungkapkan sebenarnya tidak begitu banyak hal yang harus dirubah setelah babak pertama, tapi lebih bagaimana ini bisa lebih tenang, mungkin ya, lebih tajam. Walaupun demikian, di sini Erik ten Hag mengatakan sebenarnya tidak begitu banyak yang harus dirubah karena permainannya menurut Erik ten Hag sudah oke. Erik ten Hag mengatakan kita membuat kesalahan dan kita ketinggalan, tapi kita harus tetap terstruktur, kita harus tetap kompos, dan kita harus terus menjaga aturan dan juga prinsip yang kita miliki di pertandingan. Kita harus terus menjaga rencana pertandingan, karena seperti yang Anda lihat ya, ketika Anda memenangkan bola dari tangan mereka, dari kaki mereka, ini sangat terbuka. Kita memiliki Anthony, Rashford dan juga Garnacho yang sangat cepat, sangat langsung, dan semua bisa mencetak gol. Lalu kita juga memiliki keunggulan di possession. Anda bisa menciptakan banyak peluang menghadapi tim ini yang sebenarnya mereka bermain sangat berani, tapi Anda harus menghukum mereka, dan saya pikir akhirnya kita melakukannya. Hari ini kita mencetak 3 gol. Saya berpikir sebelum babak pertama selesai, harusnya kita juga mampu mencetak gol ya. Kita memiliki 4 peluang yang sangat bagus dan harusnya kita mencetak gol, tapi kita tidak bisa melakukannya. Tapi saya pikir tim ini mampu untuk mencetak banyak gol. Lalu tentang performa individu, Erik ten Hag juga memberikan pendapatnya tentang penampilan individu, khususnya Marcus Rashford. Dia mengatakan, saya sangat happy, saya sangat senang dengan Marcus Rashford. Tentu saja bagaimana dia mencetak gol itu sangat-sangat tipikal atau sangat-sangat Marcus Rashford. Golnya dari Marcus Rashford. Saya akan katakan demikian. Kita kembali dari seorang pemain belakang, artinya dia bisa melewati seorang pemain belakang. Lalu juga ada assist yang bagus dari Anthony. Saya juga sangat happy dengan penampilan dari Anthony. Dia ini berkembang. Juga Garnacho maksudnya. Saya pikir gol kedua ini merupakan gambaran kalau ini merupakan gol yang sangat brilian. Pergerakan dan juga dribbling dari Garnacho. Lalu pergerakan dari dalam di waktu yang tepat, dan juga lari dari Marcus Rashford. Lalu ini membuka dan ada passing yang sangat bagus, umpan yang sangat bagus dari Garnacho, first touch dan finishingnya.
Kita memiliki pemain-pemain di atas lapangan, banyak pemain yang bisa menentukan pertandingan. Ini tidak hanya tentang satu pemain, tapi kita memiliki pemain yang lebih. Kita tidak harus berbicara tentang Mason Mount ataupun Bruno yang juga bisa membuat umpan-umpan akhir, umpan-umpan final atau mencetak gol. Sekarang ini tentang fokus besok, artinya hari ini, karena hari ini Manchester United juga akan bertanding menghadapi Athletic Bilbao di Dublin. Erik ten Hag mengatakan, sebelum pertandingan saya katakan kepada para pemain, dengarkan, kita harus membuktikan kalau kita ini siap untuk musim depan. Dan sekarang di hari pertama di weekend ini ada bukti kalau kita siap. Besok kita harus melakukan langkah selanjutnya. Kita melihat dua lawan yang sangat kuat di weekend final, karena setelahnya akan ada kompetisi akan mulai, ya kan. Seperti yang saya katakan, kita ingin mendapatkan para pemain yang bermain selama 90 menit dengan kaki mereka. Hari ini sangat bagus. 9 pemain bermain selama 90 menit. Besok pemain lain, atau hari ini ya, pemain lain akan memiliki kesempatan juga. Kita membutuhkannya, kita membutuhkan squad. Athletic Bilbao ini merupakan lawan yang sangat kuat juga. Mereka bermain sepak bola yang sangat bagus. Saya suka filosofi dari tim mereka. Jadi saya juga sangat menantikan tantangan selanjutnya ya. Pertandingan menghadapi Athletic Bilbao di Dublin ini, Sobat Football United bisa saksikan di MUTV, di manunited.com. Itu caranya gampang ya, tinggal daftar dan itu gratis. Kick off sendiri ini akan berlangsung waktu Indonesia Barat jam 10 malam. Oke, Erik ten Hag tadi mengungkapkan kalau dia merasa Manchester United tampil bagus, Manchester United siap untuk musim depan. Dilihat dari bagaimana situasi pertandingan menghadapi RC Lens. Bagaimana menurut gue secara ringan amatiran? Yes. Karena memang dalam sepak bola, dalam pertandingan 90 menit itu tidak ada yang 100% perfect. Pasti akan ada kesalahan, pasti akan ada hukuman, pasti ada hal yang dinamikanya naik dan turun. Tapi Manchester United membuktikan, walaupun mereka mengawali dengan tidak bagus, mereka bahkan tertinggal dulu, mereka banyak membuang peluang di babak pertama, tapi mereka tetap mendominasi dan mereka tidak frustrasi. Mereka terus berusaha untuk kreatif, mereka berusaha untuk bisa membongkar pertahanan dari Lens yang memang mereka datang dengan status runner-up Ligue A Prancis. Mereka juga punya rekor kebobolan paling bagus musim lalu di Liga Prancis. Sebenarnya secara di atas kertas ya, mereka ini punya lini pertahanan yang solid. Tapi Manchester United di babak kedua tampil brilian menurut gua, bisa mencetak 3 gol. Dan Erik ten Hag tadi mengatakan ya, harus menunjukkan para pemain ini ke fans di Old Trafford kalau mereka siap untuk menghadapi musim depan. Dan menurut gue secara garis besar, secara umum, gue bisa bilang sih kalau Manchester United ini siap. Memang betul sekali lagi ada banyak hal yang, atau ada hal-hal yang harus diperbaiki. Dan menurut gue itu normal. Sampai dengan saat ini kalau gue ngelihat tim-tim lain ya di Liga Premier Inggris ya nggak ada yang 100% mereka sangat ready. Bahkan kalau melihat musim lalu, Manchester United mungkin hasilnya lebih bagus daripada pre-season musim ini, tapi justru di 2 pertandingan awal mereka kalah ya kan. Artinya apa? Tidak jaminan pre-season yang bagus, maka di awal-awal liga mereka pun juga akan tampil dengan bagus pula. Menurut gue tidak demikian. So far yang gue perhatikan bagaimana attitude dari para pemain Manchester United, mereka menunjukkan kalau mereka siap. Secara teknis mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Secara komposisi pemain mungkin masih akan ada bongkar pasang ya. Pemain mungkin akan ada yang datang lagi ataupun pemain akan cabut. Mengenai pertandingan menghadapi Athletic Bilbao, nampaknya pemain backup, pemain rotasi akan lebih banyak diberikan kesempatan nih oleh Erik ten Hag. Ada beberapa pemain tentu saja yang ingin gue saksikan bagaimana kiprahnya, bagaimana kesiapannya ya menghadapi Athletic Bilbao. Mungkin Donny van de Beek, mungkin Victor Lindelof, Harry Maguire juga pastinya. Lalu gue juga ingin melihat bagaimana Jadon Sancho mungkin akan diberikan kesempatan lebih, dan gue harapkan demikian khusus untuk Jadon Sancho karena ya pre-season ini dia memainkan peran yang berbeda, sejauh ini belum maksimal, tapi nampaknya klub
tidak ada rencana untuk melepas pemain ini artinya apa? Ya memang harus didorong terus. Gua paham Sobat Football United ada beberapa yang mengatakan jual saja pemain ini sudah habis dan lain-lain, tapi kenyataannya nampaknya peluang tersebut tidak besar di musim panas ini melepas Jadon Sancho. Artinya lagi apa? Dia bagian dari squad, artinya lagi apa? Dia punya kesempatan yang besar juga untuk dimainkan. Dan gua ingin dia bisa tampil dengan kapasitas tertinggi, dan ini yang ingin gue lihat kalau seandainya dia diturunkan ya ketika menghadapi Athletic Bilbao. Donny van de Beek pun juga demikian. Harry Maguire sudah gue bahas ya, kenapa gue ingin melihat dia main juga. Dan ya, menghadapi Athletic Bilbao menurut gue tidak penting menang atau kalah, tapi bagaimana tim ini siap baik itu secara teknis maupun non teknis, terutama pemain rotasi. Kurang lebih demikian hari Ahad pagi ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.